Ini untuk soal impuls dan momentum. Nah, sebuah truk yang masanya 2000 kg melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Truk tersebut menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 detik. Gaya rata-rata pada truk selama berlangsungnya tabrakan. Adalah, nah ini diketahui ada M, masanya 2000 kg, kemudian kecepatannya 36 km per jam ya, kecepatan awal ya, P1 diubah jadi meter per second, menjadi 10 meter per second. Waktunya delta T 0,1 second. Berhenti. Nah, berhenti ini berarti V2-nya sama dengan 0. Ditanya F, gaya rata-rata. Maka kita gunakan hubungan impuls dengan perubahan momentum. I sama dengan delta P kan gitu. I sama dengan delta P. I itu adalah F kali delta T. Nah, ini yang ditanya nanti kan. F-nya. F kali delta T. Delta P-nya M dikali V2 dikurang V1. Nah, gitu. F-nya ditanya, delta T-nya itu 0,1 sama dengan masanya 2000, V2-nya 0 dikurangin 10. Itu, maka F sama dengan 2000 dikali min 10 ya, 0 dikurang 10 min 10. Berarti min 20.000. Gitu. Min 20.000, berarti F-nya min 20.000 dibagi 0,1. Betul banget ya. Hasilnya adalah min 200.000 Newton. Nah, berarti 200.000 Newton. Besarnya 200.000 Newton. Arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Makanya minus 200.000 itu yang D ya. Nah, begitu. Ya, soal berikutnya. Benda A dan benda B masing-masing bermassa 4 kg dan 5 kg. Bergerak berlawanan arah seperti gambar. Keduanya kemudian bertumbukan. Dan setelah tumbukan, kedua benda berbalik arah dengan kecepatan A-nya 4 meter per second dan B-nya 2 meter per second. Kecepatan benda B sebelum tumbukan. Nah, ini ya. Berlawan arah nih. Maka kalau berlawan arah berarti ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang A ini awalnya ke kanan ya. Ke kanan. Berarti ini VA nih, VA-nya. VA-nya positif ya. Nah, positif. Kemudian VB-nya. VB-nya ini negatif, ya nggak? VB-nya negatif. Maka VB karena ke kiri. VB itu berarti min V kan? Nah, ditanya tuh V-nya berapa? Karena ke kiri. Nah, kemudian dikasih tahu nih berbalik arah. Kemudian keduanya berbalik arah. Berarti sekarang VA-nya ke arah kiri. VA aksen ya. VA aksen ke arah kiri. Kecepatannya berapa nih? 4. Berarti min 4 karena ke arah kiri. Tuh. Kalau B ke kanan sekarang ya, berbalik arah. Berarti B-nya sekarang positif. PB aksen. PB aksennya itu sama dengan 2 ya. 2 meter per second. Nah, ini kita gunakan hukum kekalan momentum. Momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Berarti MA dikali VA
ditambah MB dikali VB sama dengan MA VA aksen ditambah MB VB aksen. Nah, gitu. A-nya 4 kg ya MA. Masukkan angkanya. 4, VA-nya dikali min 4, ditambah MB-nya 5, VB-nya, nah min V. Sorry. Ini salah. VA-nya itu 6. Kok jadi min 4? Salah kuliah saya. 4 dikali 6, ditambah MB-nya itu 5. 5 dikali V, min V. V aksennya baru min 4. VB aksennya plus 2. 5 dikali 2. Oke. 4 kali 6, 24. Dikurang 5V. Sama dengan 4 kali min 4, min 16. Ditambah 10. Berarti min 16 ditambah 10, min 6. Min 6. Min 6 pindah ruas ke kiri. Jadi 24 ditambah 6. 24 ditambah 6. Minimal V pindah ke kanan jadi plus. Jadi 5. Nah, maka V-nya adalah 30 bagi 5. Nah, gitu. V-nya adalah 6. Jadi kecepatannya adalah 6 meter per second. Gitu ya. Jadi V-nya 6 gitu ya. A jawabannya. Bisa ya? Pahami ya? Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah benda bergerak dengan momentum sebesar P. Tiba-tiba benda tersebut pecah menjadi dua bagian yang masing-masing momentumnya P1 dan P2 dalam arah yang saling tegak lurus. Gitu ya. Sehingga besar P-nya jadi berapa? Nah, ini awalnya benda P. Awalnya benda besar begini ya. Kemudian pecah menjadi dua. Pecah, kemudian yang satu gini ya bergerak mendatar gitu ya. Nah, yang satunya lagi geraknya vertikal. Pecah menjadi dua. Nah, gitu. Yang ini P1, yang ini yang atas P2 momentumnya. Nah, maka besarnya P adalah resultannya, gitu ya. Karena dia tegak lurus soalnya. Kalau tegak lurus kan nggak bisa jumlah kurang. Maka dia resultan vektor. Oke, P yang ini kan gitu. Nah, inilah P-nya. Nah,
Ini P-nya, berapa besar P-nya? Ya, kalau P kan berarti sama dengan akar, gitu kan? Akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat, gitu. Kalau mereka saling tegak lurus, besar momentumnya. Nah, maka dari pilihan jawaban yang sesuai adalah P-nya, ya P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat dikali pangkat setengah, gitu kan. Ini sama dengan pangkat setengah nih. Akar itu pangkat setengah ya. Nah, gitu. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Soal berikutnya. Ada dua bola A dan B dengan massa MA-nya 3 kg, MB-nya 2 kg bergerak saling mendekati. Ya, VA-nya 2 meter per second. Nah, ini VB harusnya nih. Ini VB. Ya, 3 meter per second. Jika keduanya bertumbukan secara lenting sempurna, maka laju bola A sesaat setelah tumbukan. Berarti yang ditanya adalah VA aksen. Gitu. Nah, ini kita pilih aja nih VA sama VB kan dia saling mendekati ya. Ini benda A, ini benda B, bergerak saling mendekati. Nah, ini V, gitu ya. Berarti ini VA-nya kita pilih yang ke kanan berarti positif, VB-nya kita pilih yang ke kiri adalah negatif. Nah, ditanya VA aksen. Kan kita gunakan hukum kekekalan momentum. MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA VA aksen ditambah MB VB aksen gitu. Nah, gitu. M-nya ada semua, VA ada, VB ada. VA aksen ditanya, tapi VB aksen belum ada. Kecepatan bola B setelah tumbukan. Wah, VA aksen ditanya, tapi VB aksen belum ada. Ini belum bisa kita gunakan langsung nih hukum kekekalan momentumnya. Harus apa yang kita lakukan sebelum masuk ke dalam rumus hukum kekekalan momentum? Kita harus cari dulu. Nah, kita gunakanlah ini. Dia lihat
tumbukannya lenting sempurna. Kita gunakan rumus koefisien restitusi. Kita bantuannya di situ, E. Maka nilai E itu sama dengan, rumusnya adalah min VA aksen dikurang VB aksen dibagi VA min VB. Nah, gitu. Berapa nilai E-nya? Nggak dikasih tahu. Nah, kita tahu lenting sempurna, nilai koefisien restitusinya 1. Gitu. Jadi 1 sama dengan min VA aksennya ditanya. VB aksen juga belum tahu. Kalau besarnya VA, 2. Besarnya VB, min 3 ya, karena dia kita bikin ke arah kiri jadi min 3, min 3. Nah, gitu. 1 sama dengan VB aksen yang positif ya, saya kedepanin VB aksen dikurang VA aksen. VA aksennya negatif. Dibagi 5, 2 ditambah 3. Dapatlah dari sini persamaan. Kali silang ya. VB aksen min VA aksen sama dengan 5 kali 1. Sehingga besarnya VB aksen sama dengan 5 ditambah VA aksen. Jadi kita ubah nih VB aksennya menjadi persamaan yang ada VA aksennya begitu. 5 ditambah VA aksen. Nah, nilai VB aksen ini kita masukkan ke dalam persamaan hukum kekaran momentum yang tadi. MA-nya 3, kan? VA-nya 2, 3 dikali 2 ditambah MB, MB-nya 2, VB-nya adalah min 3 dikali min 3, MA-nya 3, VA aksennya ditanya gitu ya. VA aksen ditanya, tambah MB-nya 2, VB aksennya, nah diubah tadi ya, 5 ditambah VA aksen, 5 ditambah VA aksen. Itu nilai VB aksen. Ya udah, 3 kali 2, 6. 2 kali 3, min 6. Sama dengan 3 VA aksen. Ditambah 2 kali 5, 10. Ditambah 2 VA aksen. Gitu. Wah, ini 6 kurang 6 ya, 0 ya. 10-nya pindah ruas ke kiri jadi min 10. Sama dengan 3 VA aksen ditambah 2 VA aksen, 5 VA aksen. Tuh. Berarti VA aksen adalah min 2. Min 10 dibagi 5. VA aksen sama dengan min 2. Ya, berarti besarnya kecepatan benda A setelah tumbukan 2 meter per second ke arah kiri. Maka jawabannya yang tepat adalah yang A, gitu. Gitu ya. Kita lanjutkan soal berikutnya.
Nah, soal berikutnya. Sebuah peluru bermassa 15 gram ditembakkan ke dalam suatu ayunan balistik bermassa 1,5 kilogram. Ayunan balistik berarti ada talinya sama balok gitu ya. Bendanya balok. Peluru tertanam dalam balok. Nah kan, dalam balok. Pada saat ayunan mencapai maksimum, artinya dia sudah tidak naik lagi ketika dikenai peluru kan, balok tersebut bergerak naik ke atas. Kawat membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu vertikal. Jika panjang kawat 2 meter, kecepatan peluru sebelum menembus balistik berapa? Gitu. Jadi kurang lebih gambar seperti ini. Nah, itu. Kemudian dia membentuk sudut 60 derajat ya terhadap arah vertikal. Kurang lebih beginilah. Set, set. Nah, ini udah ada peluru di dalamnya, kayak gitu. Udah ada peluru di dalamnya. Ini dia 60 derajat. Nah, gitu. Panjang kawatnya 2 meter ya, panjang kawat 2 meter. Ini 2 meter. Ini juga 2 meter sama. Oke. Ada peluru. Bergerak, bergerak. Nah, peluru. Ditanya ini, apa namanya? VP. Ditanya VP. Berapa besar VP? Dengan VB awalnya, kalau untuk VB itu sama dengan 0. Karena awalnya kan dia yang baloknya. Massa pelurunya 15 gram, kita ubah ke kilogram itu menjadi 0,015. 0,015 kilogram. Oke. Kan kita gunakan apa? Hukum kekalan momentum kan gitu. Lagi-lagi hukum kekalan momentum. P gitu kan. VP tumbukan sebelum momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. MB PB sama dengan karena setelah tumbukan peluru bersarang di dalam balok, maka kecepatannya sama, menjadi V aksen gitu. Berarti begini aja, MP ditambah MB kali V aksen. Nah, V aksen yang kecepatan setelah tumbukan V aksen. Berapa nih V aksennya? Belum tahu berapa ya. Harus sudah ada nih. Kenapa VP yang ditanya? Kecepatan peluru sebelum tumbukan. V aksen harus tahu, tapi di sini belum ada. Berarti harus dicari tahu. Berapa kecepatan benda balok dan peluru sehingga apa namanya? Pertama dalam saat ayunan mencapai maksimum. Berapa nih maksimumnya dengan sudut 60 derajat kan gitu. Maka kita lihat, kita coba ini kita bikin seperti ini. Berarti kita harus cari apa? Ketinggiannya berapa ya? Baru kita dapatkan kecepatan gitu. Jadi benda dengan kecepatan berapa mampu naik dengan ketinggian sekian. Nah, ini kan ketinggiannya nih, haknya nih. Ini besar haknya. Berarti dia tingginya segini. Kan gitu.
Berarti kita cari dulu yang mana ya? Ininya berarti kita cari nih. Nah, dari sini ke sini nih. Nah, sini ya. Kita cari apa namanya nih ya, Y-nya. Y-nya berapa? Berarti kan dia Y itu adalah kalau dari sudutnya 60 derajat, dia adalah samping sudut gitu ya. Dia adalah samping sudut. Sementara 2 meter ini, yang 2 meter ini adalah sisi miring. Sisi miring dia. Maka besarnya Y, sama dengan, karena samping sudut, 2 dikali cos 60. 2 dikali cos 60. Nah, kan? Cos 60 itu adalah setengah. 2 dikali setengah. Sama dengan 1. Nah, kalau Y-nya 1 berarti H-nya juga 1 meter. H itu berarti adalah 2 dikurang Y. 2 dikurang 1. Sama dengan 1 meter. Nah, untuk menempuh ketinggian 1 meter butuh kecepatan berapa? Kan gitu. Maka kita gunakan V sama dengan V aksen ya. V aksennya adalah akar 2GH gitu. Akar 2GH. Ini bukan di sini ya, kecepatannya bukan di atas nih. Kecepatan di atas 0. Kecepatan di sini. VP. V aksen. Akar 2GH. Akar 2 dikali 10 dikali 1. Akar 20. Akar 20 itu adalah 2 akar 5. Gitu. Berarti V aksennya 2 akar 5 meter per sekund. Masukkan di sini MP-nya 0,015 massa peluru. 0,015 dikali VP. VP-nya ditanya. Ditambah MB. MB-nya 1,5. Ini mah 0 ya. Karena apa? VB-nya 0. 0 aja langsung. Kemudian MB-nya MP 0,015 ditambah massa baloknya 1,5 kali V. Nah, gitu. V akhirnya udah. 2 akar 5. Berarti ini 0,015 VP sama dengan 0,015 ditambah 1,5 berarti 1,515. 1,515 dikali 2 akar 5 gitu. 2 akar 5. Udah VP-nya tinggal dibagi aja itu. Jadi VP 3,030 ya. Akar 5 dibagi 0,015.
Tuh, berapa nih? Berarti kan 3030 dibagi 15. 202. 202, betul. 202 akar 5. Oke. Nah, itulah kecepatan peluru sebelum menumbuk balok. Gitu ya.